Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini bapak-bapak dan ibu-ibu, para penonton sekalian, dan juga saya masih diberi nikmat yang sangatlah mahal, yaitu nikmat kesehatan jasmani maupun rohani. Yang kedua kalinya, izinkan saya ingin menyampaikan salam takzim saya kepada guru-guru saya, wabil khusus kepada Bapak Dr. Wahab MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan Budaya Borneo di Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Dan tidak lupa pula salam takzim kepada kedua orang tua saya. Semoga guru-guru kita dan orang-orang tua kita diberi kesehatan jasmani maupun rohani beserta keberkahan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang kearifan lokal yang ada di Balai Karangan. Yang mana kearifan lokal ini dari hasil mini riset saya, kearifan lokal yang ada di Balai Karangan salah satu yaitu adalah ritual mandi safar. Sebelumnya kita ingin mengetahui dulu apa itu ritual mandi safar. Mandi safar adalah prosesi mandi yang dilakukan pada akhir bulan Safar. Nah, kenapa dilakukan pada bulan Safar? Konon pada masa zaman dahulu, orang-orang meyakini bahwa pada saat bulan Safar ini banyak sekali bala diturunkan pada bulan Safar, yaitu berbagai macam bala seperti penyakit, wabah penyakit, bencana alam dan lain sebagainya. Dan diyakini juga sebagai bulan naas, bulan penuh kesialan gitu. Nah, jadi dengan adanya ritual mandi safar ini, masyarakat Balai Karangan melakukan ritual mandi safar ini bertujuan untuk membersihkan kampung dan juga membersihkan diri daripada bala-bala yang telah diturunkan di pada bulan Safar tersebut. Konon di bulan Safar ini oleh masyarakat Balai Karangan, khususnya di kerabat keraton Balai Karangan, pada saat bulan Safar ini wabah penyakit menyerang kampung Balai Karangan. Kalau bahasa Balai Karangan yaitu adalah penyakit sampar, yaitu penyakit yang sangat menular. Pada zaman dulu itu masih belum ada untuk pengobatan untuk menyembuhkannya, untuk menghilangkan penyakit tersebut, sehingga pada saat itu banyak sekali masyarakat yang terkena penyakit tersebut sampai meninggal dunia begitu. Sehingga diadakannya acara ritual mandi safar ini untuk membersihkan kampung dan membersihkan diri daripada penyakit. Dan alhamdulillahnya dengan mengadakan ritual mandi safar tersebut, warga masyarakat Balai Karangan pada zaman dulu itu bisa terhindar daripada penyakit-penyakit yang menular tersebut. Nah, pernyataan tadi juga ini sejalan dengan pendapatnya seorang ahli yang mengatakan bahwa seorang ahli yaitu Malioneski yang mengatakan bahwa alasan masyarakat Balai Karangan ini melakukan kebudayaan atau tradisi ini agar masyarakat mendapatkan kepuasan akan daripada melakukan budaya atau tradisi tersebut. Yang mana tadi bertujuan orang masyarakat Balai Karangan ini bertujuan melaksanakan ritual mandi safar ini untuk membersihkan kampung dan juga membersihkan diri untuk menghindarkan daripada wabah-wabah penyakit atau kesialan-kesialan yang lainnya. Nah, di sini mereka mendapatkan kepuasan setelah melaksanakan ritual mandi safar tersebut. Yang kedua, yang selanjutnya itu adalah prosesi mandi safar. Nah, sebelum kita mengetahui proses dan prosesi mandi safar, di sini kita akan menjelaskan sedikit masalah masyarakat yang terlibat di dalam ritual mandi safar di Balai Karangan ini. Nah, di mana yang kita ketahui, yang saya ketahui bahwa ritual mandi safar ini di Balai Karangan ini cukup eksis, cukup booming gitu. Jadi yang turut untuk ikut berpartisipasi itu salah satunya adalah raja daripada Keraton Sanggau yaitu Gusti Arman. Selanjutnya itu adalah aparatur daerah
baik itu bupati, baik itu orang-orang penting di Kabupaten Sanggau begitu, dan juga aparatur seperti polisi dan juga tentara-tentara juga ikut berpartisipasi untuk meramaikan ritual mandi safar. Selanjutnya juga daripada kepala adat suku-suku yang lain juga ikut berpartisipasi dalam acara prosesi ritual mandi safar di Balai Karangan. Yang terakhir yang pastinya adalah masyarakat Balai Karangan itu sendiri, yang mana Balai Karangan ini terdiri daripada beberapa kampung lagi terpecah, jadi sehingga berkumpulnya di suatu tempat begitu. Jadi diperkirakan bahwa ritual mandi safar ini dilakukan di Balai Karangan ini sangatlah ramai, bisa mencapai ratusan masyarakat begitu yang terlibat di dalam ritual mandi safar. Nah, di ritual mandi safar ini pertama kali dilaksanakan di Masjid Al-Huda, tepatnya di Balai Karangan 3, di dekat dengan Sungai Sekayam. Nah, yang mana Masjid Al-Huda ini adalah salah satu masjid yang paling tua di Balai Karangan. Masjid Al-Huda ini salah satu masjid peninggalan daripada kerajaan Keraton Balai Karangan. Begitu. Baik, yang selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana proses dan prosesi mandi safar di Balai Karangan. Nah, prosesi mandi safar di Balai Karangan ini dilakukan pada pagi hari, yang mana prosesi yang pertama adalah mengumpulkan masyarakat Balai Karangan ini di Masjid Al-Huda untuk melaksanakan patok kampung. Bahasa Indonesianya adalah mengelilingi kampung berjamaah secara ramai-ramai, yang mana masyarakat Balai Karangan berkumpul di Masjid Al-Huda. Mereka mengelilingi kampung Balai Karangan sambil membaca surah Yasin, zikir, sholawatan, dan juga dibarengi dengan doa-doa sepanjang jalan sehingga kembali lagi ke halaman Masjid Al-Huda begitu. Jadi rutenya ini dari Balai Karangan 3, start dari Balai Karangan 3, mengelilingi Balai Karangan 2, Balai Karangan 1, kembali lagi ke Balai Karangan 3. Begitu rutenya. Dan prosesi yang kedua itu adalah ritual mandi safar itu sendiri, yang mana ritual mandi safar ini biasanya ini langsung dipimpin oleh Raja Sanggau tadi, yaitu Gusti Arman. Prosesi di dalam ritual mandi safar ini pertama-tama adalah berdoa bersama, yang mana doa langsung dipimpin oleh ketua agama, ustadz-ustadz yang berada di Balai Karangan, yang biasanya memimpin doa daripada acara ritual mandi safar. Dilaksanakan doa-doa tolak bala dulu, setelah itu membacakan doa yang ayat-ayat daripada Al-Quran yang diawali dengan kata salamun, sebanyak 7 ayat kalau tidak salah. Nah, ini ayat-ayat ini dibacakan di depan air yang untuk dimandikan kepada masyarakat tertentu begitu. Dan uniknya juga oleh masyarakat Balai Karangan ini, bahwa air-air yang telah didoakan tadi ini biasanya dimasukkan ke dalam wadah tempat begitu, dimasukkan ke dalam botol untuk dibawa pulang, yang mana dipercaya juga bisa untuk membersihkan rumah atau membersihkan kendaraan, untuk dimandikan ke kendaraan, terus dimandikan ke siapalah gitu, atau diminum juga bisa begitu. Nah, prosesi yang ketiga yaitu adalah sholat sunnah taubat berjamaah setelah melaksanakan mandi safar tadi yang dipimpin oleh ketua-ketua adat juga. Nah, cara selanjutnya adalah sholat taubat berjamaah yang dilakukan di Masjid Al-Huda. Setelah melaksanakan sholat taubat berjamaah, masyarakat ini langsung berdoa bersama sekaligus menutup daripada acara tersebut. Nah, di kegiatan terakhirnya ini adalah yang ciri khas daripada ritual mandi safar Balai Karangan, yang membuat masyarakat ini berbondong-bondong untuk datang menghadiri acara ritual mandi safar di Balai Karangan. Yaitu salah satunya adalah makan bersama. Nah, di sini yang dimana makan bersama ini masyarakat makan di tempat yang lapang, baik di halaman atau di jalanan raya. Begitu. Jadi sepanjang jalanan di Balai Karangan 3 ini dipenuhi oleh masyarakat Balai Karangan ataupun masyarakat luar juga biasa ikut berpartisipasi begitu.
Nah, yang mana makanan-makanan ini masyarakat Balai Karangan ini bawa masing-masing daripada rumahnya, begitu, yang dipersiapkan dari pagi hari, begitu. Nah, di acara terakhir ini masyarakat Balai Karangan berkumpul duduk bersama di jalanan di tempat terbuka untuk melaksanakan makan bersama. Nah, ini juga sesuai dengan pendapat seorang ahli yang mengatakan, Siberani mengatakan tujuan daripada pelaksanaan budaya atau tradisi adalah agar terciptanya kedamaian dan kesejahteraan pada masyarakat. Yang mana tadi di situ masyarakat Balai Karangan melaksanakan makan berami, makan bersama ini diikuti oleh berbagai macam etnis, berbagai macam suku juga, dan juga diikuti ramai sekali, bahkan bisa sampai kemungkinan ribuan masyarakat Balai Karangan ikut berpartisipasi. Nah, di sini mereka duduk bersama, tidak ada memandang kasta, duduk di tanah lapang, di tanah di jalanan yang biasa beralaskan begitu terpal atau plastik begitu, tanpa memandang tahta tadi. Terus di sini mereka memulai percakapan, saling kenal mengenal, dari yang awalnya tidak kenal bisa kenal. Terus yang sudah kenal bisa menjadi lebih akrab, menambah jaringan silaturahmi, yang mana tadi telah dikatakan sesuai daripada pendapat ahli, para ahli, salah satunya itu adalah Siberani, yang mengatakan tadi terciptanya kedamaian dan kesejahteraan pada masyarakat yang melakukan tradisi tersebut. Dengan adanya makan bersama, disitulah terciptanya kedamaian dan kesejahteraan antar masyarakat. Dan juga di acara penghujung, di penutup ini juga dibarengi dengan hiburan-hiburan rakyat seperti musik-musik Melayu, tarian-tarian zapin yang dimeriahkan oleh masyarakat Balai Karangan. Baik, selanjutnya ini setelah dengan berjalan seiringnya waktu, timbullah di Balai Karangan ini timbullah pro dan kontra permasalahan ritual mandi safar tersebut. Terkait dengan pro dan kontra ini, ada yang mengatakan bahwa satu sisi yang mengatakan bahwa ritual mandi safar ini adalah sesuatu yang dilakukan yang tanpa ada dasarnya, sehingga perbuatan ini dikatakan sesuatu bid'ah begitu, sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi, keluar daripada ajaran Islam juga, dan juga mengandung daripada unsur-unsur syirik. Nah, di bagian yang sisi satu lain mengatakan bahwa ini adalah suatu tradisi daripada nenek moyang yang telah lama dilaksanakan, dan wajiblah untuk masyarakat Balai Karangan ini untuk melestarikan daripada tradisi tersebut sebagai salah satu identitas masyarakat Balai Karangan. Nah, terkait dengan ini sehingga menimbulkan pro dan kontra tadi, maka di sini kita akan menguak daripada permasalahan tersebut. Di masyarakat Balai Karangan, tentunya dalam ritual mandi safar ini harus mengedepankan penyesuaian dari segi agama Islami dan membuang unsur-unsur mistisme, atau dengan kata lain meminjam istilah Muslim Abdurrahman yang mengatakan mengislamkan tradisi atau budaya lokal. Dalam Islam, istilah budaya ini disebut dengan adab. Islam telah menggariskan adab-adab yang Islami untuk mengatur etika dan norma-norma pemeluk agama Islam. Adab-adab Islami ini mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Proses penetrasi dan akulturasi budaya merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari, karena manusia adalah makhluk sosial yang pasti berinteraksi dan saling berhubungan satu sama lain. Interaksi sosial di antara manusia menyebabkan terjadinya proses penetrasi budaya ini. Akulturasi adalah bersatunya dua kebudayaan sehingga membentuk kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur kebudayaan aslinya. Nah, di sini ritual mandi safar ini yang mana mereka yang menginginkan untuk diislamisasikan. Jadi yang pihak pro dan kontra tadi menginginkan untuk bisa tetap melaksanakan ritual mandi safar tersebut tanpa dihilangkan ritual mandi safar tersebut, untuk tetap dilakukan, tetapi ada perubahan di dalamnya yang mana membuat unsur-unsur mistisme atau yang mengandung unsur-unsur syirik begitu. Nah, jadilah di dalam ritual mandi safar itu terislamisasikan. Nah,
Islamisasi di sini dapat kita mengerti atau diartikan sebagai proses mengajak atau pengislaman terhadap suatu hal-hal yang menyangkut aspek kehidupan manusia yang ada, termasuk salah satu contohnya yaitu budaya lokal. Nah, ritual mandi safar ini sebagaimana telah dijelaskan oleh Kiai Haji Muhammad As'ad Arsyad MAG memang sebenarnya tidak ada landasan hukumnya. Oleh karena itu, ritual mandi safar bukanlah tradisi atau ajaran Islam, tetapi lebih pada tradisi sebagai masyarakat Islam, khususnya di Indonesia. Karena sifatnya tradisi, maka boleh-boleh saja dikemas sedemikian rupa bentuknya, selama tidak menyimpang atau keluar daripada akidah Islam. Hal ini diperkuat oleh dukungan atau komentar dari beberapa ulama di Indonesia. Meskipun terkesan merupakan tradisi yang bernuansa agama Islam, namun pada dasarnya tradisi ritual mandi safar tersebut bukanlah bagian daripada agama, sebab Islam melalui Al-Quran dan hadisnya tidak pernah memerintahkan untuk melaksanakan mandi safar tersebut. Oleh karena itu, dalam upacara mandi safar yang perlu dikedepankan adalah aspek tradisi dan budayanya, yang mana sebelum melaksanakan ritual mandi safar ini oleh panitia ataupun oleh tetua-tetua adat di sana untuk menjelaskan lebih rinci masalah ritual mandi safar, yang mana untuk meluruskan daripada niat-niat masyarakat Balai Karangan yang mengikuti ritual mandi safar tersebut, bukan aspek ritual keagamaannya, tapi sebagai tradisi dan budaya begitu. Nah, sedangkan apabila dilihat dari segi hukum, maka Undang-Undang 1945 tentang hukum adat dalam pasal 18B ayat 2 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Dan juga terdapat di dalam Undang-Undang 1945 pasal 28I ayat 3 mengatakan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Begitu juga di dalam Undang-Undang 1945 pasal 32 ayat 1 yang berbunyi, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaannya. Sehingga pada akhirnya ritual mandi safar di Balai Karangan ini tetap ada dilakukan, namun di sini para panitia atau para tetua-tetua di dalam pelaksanaan ritual mandi safar ini harus memberikan pengarahan kepada masyarakat terlebih dahulu, yang mana di sini mereka meluruskan daripada niat-niat masyarakat dalam melaksanakan ritual mandi safar, yaitu bukan dalam aspek keagamaan begitu, tetapi dalam aspek tradisi atau budaya, yang mana di sini dikemas ke dalam agama, tetapi bukan berarti ritual mandi safar ini adalah bagian daripada agama Islam, bukan, tetapi sebagai tradisi atau budaya yang perlu dilestarikan begitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf, dan apabila ada yang tidak sesuai dengan fakta, mohon dimaafkan karena manusia ini tempatnya salah dan kebenaran itu datangnya dari Allah SWT. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.